Wartawan. Oke, siap. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Apa kabar? Apa kabar? Kita ada salam dulu pertama ya. Kalau saya bilang narkoba, unfollow ya. Narkoba, unfollow. Kalau saya bilang unfollow, narkoba. Narkoba, Unfollow. unfollow. Narkoba. Ya, terima kasih. Ya, Pak, Agenda apa Bang kesini Pak? Ya, hari ini saya sebagai Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional disingkat GANAS, saya Inyoman Adi Ferry. Saya bersama sekjen saya sedang membawa surat Pak Ruli Ardian bersama Humas Pak Tito. Hari ini kita menyampaikan surat ke Bapak Kapolres Jakarta Barat. UP-nya adalah Bapak Kasat Narkoba. Karena hari ini beliau hari libur ya, tidak ada di kantor. Barusan juga saya telepon beliau, ingin menyampaikan surat kepada beliau. Intinya adalah hak kami sebagai organisasi anti narkoba GANAS untuk menyampaikan surat berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009, khususnya bab 13 tentang peran serta masyarakat, pasal 106 huruf C. Yang mana bunyi pasal 106 huruf C yaitu ya masyarakat atau organisasi anti narkoba dapat menyampaikan saran dan pendapat terkait dengan penanganan kasus narkoba yang sedang dijalankan, khususnya di Polres Jakarta Barat. Nah, kebetulan hari ini ada seorang public figure dan istrinya ya dibawa ke Polres Jakarta Barat dalam proses penyidikan. Ya, sepanjang artis tersebut atau masyarakat tersebut yang tersandung masalah hukum, kami dari organisasi GANAS akan memberikan bantuan baik saran pendapat maupun pendampingan secara hukum apabila diminta oleh keluarganya. Nah, tadi saya sudah bicara dengan Kasat Narkoba bahwa sepanjang ya masyarakat atau artis yang sedang ditangani, namanya siapa itu? Onat. Ya. Onat. Ya. Sepanjang Onat ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Langsung penanganannya penempatan untuk pengobatan rehabilitasi sampai tuntas. Jangan sampai ya kita melihat dari kasus yang lalu yang dalam proses dipisah ke Nusa Kambangan. Misalnya ada orang yang mencoba menggunakan narkoba. Terus sial saat mencoba itu dia ketangkep. Nah, dia kan baru mencoba, dia baru memakai, kadarnya masih ringan. Nah, kalau dia diproses hukum, bayangkan proses hukum pengadilan itu dari polisi 60 hari, pelimpahan kejaksaan sekian hari, ke pengadilan sekian hari, hampir mendekam di penjara 105 ajan. Ya, jangan sampai masyarakat atau siapapun juga, ya termasuk artis, kalau dia hanya penyalahguna atau pemakai atau pecandu, sudah ya. Jadi kita berkaca dari kasus saudara Amar Joni. Amar Joni memang di awal dia kena, dia divonis rehabilitasi, tetapi dia melalui proses hukum yang begitu berat, sampai 150 hari ditahan. Sehingganya dia ditahan pun mungkin tidak steril di lokasi penahanan tersebut. Nah, sehingganya saya sudah bicara dengan Pak Kasat, Pak Sambo kalau nggak salah namanya, agar khususnya Onat ya, sepanjang Onat ini
bukan bandar dan pengedar, kami minta dengan tegas dilakukan pembantaran, pengobatan, tentunya berdasarkan hasil asesmen. Asesmennya itu kan menyangkut makainya apa, berapa lama, tergantung nanti tingkatannya. Kalau tingkatannya ringan, mungkin dia bisa rawat jalan. Kalau tingkatannya sedang atau berat, itu tergantung asesmen dari hasil dokter. Kalau memang dia berat, dia dirawat. Kami akan tidak begitu saja memberikan pandangan hukum, tetapi kami akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol sampai dia juga nanti keluar dari pengobatan. Pengawasan yang seperti apa, Bang? Ya, Pengawasan yang kami koordinasi dengan tim asesmen, nanti penempatannya nanti di mana, apa kalau memang dia rawat jalan kan nggak ini ya, apa RSKO, apa di Lido, pengobatan dan sebagainya kan nanti tergantung rekomendasi dari Pak Sambo sebagai kasat. Bahkan akan memberikan bantuan dengan hukum pihak ONAT, Bang, untuk membantu dari segi hukum dan penyembuhan dan lain. Untuk hari ini kami masih fungsi kami sebagai organisasi anti narkoba yang memiliki hak untuk memberikan saran pendapat kepada penyidik yang menangani kasus narkoba. Dan saya juga sampaikan di sini di media, apabila pihak keluarga ingin ada pendampingan secara hukum, kami siap akan memberikan bantuan hukum. Dan ini juga kami sampaikan juga kepada Pak Sambo sebagai kasat narkoba. Berarti sampai hari ini belum ada komunikasi dengan keluarga ONAT sendiri, Pak? Kami tidak kenal sama sekali. Berarti Tidak belum kenal. ada permintaan dari keluarga untuk didampingi. Karena belum kenal. Nah, melalui media ini kami menyampaikan apabila keluarga memerlukan pendampingan dari kami, pendampingan hukum, agar ONAT ini mendapat hak keadilan tidak melalui proses hukum seperti kasus-kasus Amar Joni dulu. Nah, kami siap memberikan bantuan hukum dan kami juga sudah sampaikan kepada Pak Kasat, Pak Sambo, kami siap memberikan atau mendampingi secara hukum. Berarti ini hanya berlaku untuk ONAT aja atau untuk semua masyarakat? Ya, kebetulan yang muncul kan dalam konteks ini kan gini, Mbak. Kami sudah berbicara dengan Kepala BNN kemarin, hari Selasa tanggal 28. Kami juga sudah berbicara dengan Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman. Kami juga sudah berbicara dengan pembuat undang-undang, Balik, Ketua Balik, Pak Bob Hasan. Ya, ini momentum artis yang dikenal secara publik. Kita ini menjadi landasan kita untuk berbicara di depan publik. Agar revisi undang-undang ke depan itu, ya, seseorang yang memiliki, menguasai tanpa hak narkoba secara melawan hukum, saya nih kedapatan oleh polisi atau BNN menyimpan linting, satu linting ganja, saya pasti non kimia, saya kena 111 ayat 1 di bawah 5 gram. Ancamannya itu minimal 4 tahun. Atau saya pegang ekstasi 1 butir, kena saya pasal 112 kimia ya, narkotika kimia. Di bawah 5 gram ayat 1 berarti saya kena minimum 4 tahun. Bang, ini kan ONAT masih dalam penyelidikan, pengembangan, nggak terlalu terburu-buru untuk mengajukan. Kami kan menyampaikan saran, seandainya, tadi saya katakan bukan bandar dan pengedar. Gitu loh. Apakah ini berlaku untuk artis saja atau masyarakat? Masyarakat umum yang memerlukan bantuan hukum, banyak juga kita bantu yang kalau non-artis, nggak mungkin lah ada media kan. Oh, berarti kok fokusnya ke artis saja? Gitu? Enggak juga. Ke masyarakat juga sudah. Kalau masyarakat kan nggak mungkin diliput kayak gini, dikejar-kejar sama kalian kan. Jadi seperti Raffi Ahmad kami bantu. Amar, Bang? Nah itu nggak ngerti dulu itu. Tapi di undangannya ada tulisan Amar, Bang. Nah sekarang Amar itu hanya menyampaikan terkait dengan dia dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Itu yang kami belum menyampaikan secara publik. Nah ya, jadi yang mana nih? Amar apa yang ini tadi? Kan, karena kan dalam undangannya Abang akan membahas Amar Zoni dan ONAT. Iya, Amar Nah, Joni. Amar Zoni seperti apa, Bang, nasibnya? Nah ini dah kau juga kau. Amar Joni ini ya terkait dengan penempatan
seseorang atau tersangka atau terpidana di lapas Nusa Kambangan itu ada aturan yang diatur oleh undang-undang, ya, yaitu, ya, saya buka dikit ya supaya jelas di sini. Ya, pemindahan ke lapas Nusa Kambangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 dengan kriteria narapidana kasus berat termasuk narkoba, teroris, koruptor besar, atau risiko tinggi yang melalui asesmen serta pemenuhan pemasyarakatan administratif untuk tujuan pembinaan dan efek jerah. Jadi, proses pembinaan itu ada dasar hukum Undang-Undang Lapas, ada PP 30, ada PP 31 tahun 99, dan yang paling penting adalah ada litsusnya. Litsus itu penelitian khusus. Penelitian khusus itu adalah produk daripada asesmen. Di asesmen dulu yang namanya Amarjoni, setelah dia asesmen itu namanya litsusnya produknya. Nah, yang menyatakan bisa dipindah atau tidak itu adalah ada kasus-kasus teroris, narkoba berat, teroris berat, dan korupsi berat. Pak Rulinya mana? Nah, jadi kita pemerintahnya kan harus transparan, harus terbuka, jangan jauh-jauh, harus terbuka apakah hasil asesmennya itu memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi saya bukan melawan putusan oleh pejabat tata usaha negara pemindahan Amarjoni ke lapas Nusa Kambangan, tidak. Kami sebagai masyarakat hukum anti narkoba ada namanya secara hukum ada namanya rule of law. Rule of law ini negara harus bertindak berdasarkan hukum. Pemindahan Amarjoni ke Nusa Kambangan itu adalah produk putusan pejabat tata usaha negara. Tentunya ada pertimbangan yang memungkinkan reason dia dipindahkan. Reasonnya adalah apa? Undang-undang tentang lapas, PP tentang pemindahan ke Nusa Kambangan. Yang terakhir yang paling penting adalah asesmen litsus tadi. Ada asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen untuk menentukan apakah Amarjoni itu harus dipindahkan atau tidak. Pantauan Ganas gimana, Bang? Ya, kami tidak dapat karena keluarga itu kan harus mendapat putusan pemindahan seseorang itu ke lapas, ke antar lapas itu kan harus ada. Kami kan nggak kenal. Tapi kan Ganas bisa komunikasi langsung sama kepolisian, lapas gitu, Bang. Apalagi ya, Bang, bisa komunikasi sama BNN. Ya, kami coba sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan media. Ya, kami coba koordinasi dengan kawan-kawan media. Kita lagi berjuang untuk mendapatkan putusan dari pejabat tata usaha negara terkait dengan pemindahannya Amarjoni. Ya, kita tunggu aja secepatnya. Dan kalau memang keluarga membutuhkan bantuan kami, ya ini melalui media kami juga siap memberikan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Ya, Amarjoni itu adalah akibat dari suatu sebab. Amarjoni itu tidak ujuk-ujuk dia langsung seperti sekarang. Kalau penanganan di awal saat dia mencoba menggunakan narkoba, dia sial ketangkep, tidak dilakukan proses hukuman, maksudnya diproses pidana ke pengadilan. Nah, ini yang kita perjuangkan kepada pemerintah agar pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkoba
terkait dengan penyalahguna yang menguasai memiliki narkotika secara melawan hukum itu dipertimbangkan untuk masih ada. Karena itu yang bikin kacau. Para wartawan ini kalau pegang satu linting ganja, satu butir ekstasi, saya yakin sama kayak kita. Kena 4 tahun. Ya. Bang, sorry menegaskan lagi. Jadi Ganas ini LBH atau organisasi, Bang? Ormas, organisasi, perkumpulan. Iya. Okay. Tetapi kita juga orang pengacara. Oke, baik. Ya, kita pengacara mana kartunya ada? Nah, kita pengacara, kita mempunyai hak juga untuk mendampingi siapapun juga. Mbak, kalau ada masalah kita dampingi di narkoba. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi semua ada inisiatif sendiri. Sama kayak Jennifer Dan, sama kayak siapa dulu? Sheila Marsia, sama kayak Roger Danuarta. Ya. Siapa lagi semua? Itu banyak Mbak kita. Kita biasa di Metro, di TV One, di El Sinta, semua udah kita lakukan itu, termasuk di kawan-kawan di infotainment. Jadi intinya kami kemari, si Onan ini kalau bukan bandar, Onan. Baik ya. Oke. Ya, suratnya nih, bentar.